mata pelajaran. Lalu sama seperti tadi, Bapak Ibu tinggal mengganti predikat nilainya. Oke, lalu tekan simpan. Oke. Nah, tahap ketiga input nilai kita sudah selesai. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu adalah proses deskripsi siswa. Oke, kalau belum ya selesaikan dulu tahap-tahap sebelumnya ya. Oke, ini tinggal kita pilih kelas, pilih mata pelajaran. Ini masing-masing mata pelajaran ya, sendiri-sendiri ya prosesnya. Kalau tadi kita sudah melakukan PPKN, maka kita lanjut dengan pilihan PPKN. Oke, nah di sini akan ada sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian tidak sesuai dengan rencana. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat pagi, siang, petang, sore. Kali ini saya akan memberikan tutorial input e-raport, ya, tapi menggunakan handphone, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Silakan minta linknya sama operator e-raport yang sudah disematkan di hostingnya, atau menggunakan teknik open port, atau menggunakan ngrok ya. Kali ini saya akan berikan tutorial dengan menggunakan ngrok. Silakan minta linknya dari operator. Oke, sekarang kita buka linknya ya. Oke, ini sudah muncul. Tutorial kali ini saya akan bahas adalah tutorial untuk guru. Jadi di sini ada 3 user ya, 1 admin, guru, dan wali kelas. Kita akan kita akan memberikan belajar bersama tentang rapot dari guru. Oke. Pertama, silakan Bapak Ibu inputkan username. Untuk username ini adalah NIP ya, atau untuk PNS, atau nama lengkap yang terdaftar di Dapodik ya, untuk yang hampir PNS gitu ya. Untuk yang PNS NIP silakan inputkan NIP-nya ya. Oke, lalu passwordnya kalau belum diubah, password standar itu 1 sampai 6. Usernya guru. Silakan ini pilih semesternya, lalu login. Oke, kita tunggu. Oke. Nanti akan terbuka seperti ini aplikasi rapotnya ya. Nah, ini bilah aktifnya, dan ini bilah menunya ada di kiri atas garis 3 yang ini. Kita tekan ini, maka akan muncul menunya. Oke, ada 5 hal yang harus dilakukan guru dalam penginputan nilai raport. Jadi guru yang dalam menginput raport itu, kalau dari user guru itu ada 5 langkah utama ya, yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama yaitu data kompetensi dasar ya, yang kedua rencana penilaian ya, input nilai, proses deskripsi, dan kirim nilai akhir. Itu wajib dilakukan secara berurutan. Apabila dilakukan secara loncat-loncat, nanti biasanya akan terkendala. Atau apabila 5 langkah tersebut ada yang belum dilakukan, maka rapot biasanya tidak akan tercetak. Oke, yuk. Pertama, data kompetensi dasar.
kita klik data kompetensi dasar maka muncul. Nah, nanti jangan ragu ketika mau lihat menunya lagi, Bapak Ibu tinggal klik garis 3 di atas kiri sini. Ya. Pada data kompetensi dasar, Bapak Ibu itu memanage, menyiapkan KD yang diujikan pada semester berjalan. Saat ini adalah semester genap misalnya. Bapak Ibu memanage KD, misalnya di sini saya contohkan KD PPKN. Ya, silakan Bapak Ibu cek KD PPKN di kelas Ibu Bapak sudah sesuai dengan yang diujikan belum ya. Oke, berikutnya adalah edit data kompetensi dasar. Kita cek. Maka di sini nanti akan ada beberapa bilah. Yang pertama bilah kompetensi, nomor kompetensi, bidang, kelas, semester, kode kompetensi dasar, dan ringkasan deskripsi. Ya, sini Bapak Ibu bisa lihat kalau belum pernah melakukan edit KD, maka biasanya pada bilah ringkasan deskripsi itu akan berwarna merah. Silakan Bapak Ibu edit. Merah itu karena lebih dari 20 karakter. Usahakan tidak lebih dari 20 karakter agar menjadi hitam seperti ini. Contoh misalnya ini. Kalau dia lebih dari 20 karakter, misalnya kita tambahkan yang banyak misalnya. Nah, itu maka akan berwarna merah. Ini tandanya merah seperti ini adalah dia lebih dari 20 karakter. Kita ubah dia supaya tidak lebih dari 20 karakter dan berubah warnanya akan jadi hitam. Itu pertama. Oke. Selanjutnya di sini Bapak Ibu benar-benar memanage KD mana saja yang aktif di semester 2. Misal KD di semester 2, nah, tinggal di sini sudah disiapkan sebenarnya. Cuma biasanya ada ketidaksesuaian. Ibu Bapak tinggal menyesuaikan. Cara menyesuaikan mudah. Misal seperti ini. KD 31 32, 33 itu ada juga di semester 2. Yang awalnya misal katakanlah masih di semester 1 misal gitu ya. Nah, ini kayak gini ini tinggal diganti aja semesternya. Semester 2. Awas yang perlu diingat adalah kelasnya. Jadi perhatikan benar-benar kelas Bapak Ibu, karena begitu kita buka KD, maka yang akan muncul adalah KD kelas 1 sampai kelas 6 pada bilah ini. Ya, maka perhatikan betul kelasnya. Misal seperti saya ngajar kelas 5, maka cari KD kelas 5 di sini. Ya, cari KD kelas 5. Nah, ini KD kelas 5 misalnya. Ya, kalau kita berbicara PKN artinya kita mempunyai 4 kompetensi dasar. KI1, KI2, KI3, KI4. Misal ya, 31 di kelas 5 31 pelajaran PPKN 31, 32, 33, 34 itu ada di semester. Kan kita lebih familiar dengan KD pengetahuan. Misalnya KD pengetahuan PPKN di kelas 5 misal ya. Ada 3.1, 32, 33 dan 34. Maka otomatis juga KD 1.1, 12, 13, 14 juga 21, 22, 23, 24 ya, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 juga ada di semester 2. Nah, ya, itu yang perlu diingat. Makanya ketika KD ini ada di semester 2 ya tinggal ganti aja KD di semester 2. Berarti 31 di semester 2, 2.1 pun ada di semester 2. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita scroll paling bawah ya sampai ketemu dengan lambang hijau ini, simpan ya, simpan. Oke, data kompetensi berhasil diubah, klik oke. Sampai sini manajemen KD sudah selesai. Lalu langkah berikutnya tinggal Bapak Ibu sesuaikan lagi KD mata pelajaran lainnya ya. Di sini caranya sama seperti tadi. Nomor 1 paling enggak Bapak Ibu siapkan pemetaan KD yang Bapak Ibu punya. Oke. Lanjut ke langkah nomor 2 ya, yaitu perencanaan. Jadi data kompetensi sudah selesai, semua mata pelajaran kalau bisa ya diselesaikan. Oh iya, kalau Bapak Ibu di kelasnya ada
juga sekarang tambahan itu pelajaran PLBJ dan bahasa Inggris, maka juga disiapkan KD PLBJ dan bahasa Inggrisnya, karena biasanya guru bahasa Inggris atau guru PLBJ itu tidak ada di Dapodik, maka penginputannya juga melalui guru kelas. Nah, untuk KD PLBJ dan KD bahasa Inggris yang tidak ada, misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa menambahkannya di menu ini. Tambah kompetensi dasar gitu kan. Lalu di sini nanti jumlah kompetensi dasarnya berapa. Pilih. Tapi sebelumnya kita pilih dulu mata pelajarannya. Ya, pilih mata pelajarannya, misalnya bahasa Inggris, nggak ada KD-nya, kita klik tambah. Gitu ya. Nah, tambah. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa pilih berapa KD yang mau ditambahkan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pilih mata pelajarannya di sini, tingkat ya, kompetensi dasar input ya, di input ringkasan kompetensi dasar input, ingat tidak lebih dari 20 karakter. Ya, tidak lebih dari 20 huruf. Spasi juga termasuk salah satu yang dihitung. Kalau sudah, tekan simpan. Oke, lanjut kita akan menuju ke perencanaan. Klik perencanaan nilai. Karena tadi kita mencoba mengedit PKN, maka kita lanjutkan di sini PKN. Ingat, di sini PKN tadi kita sudah bilang bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa ketika kita bicara PKN berarti lengkap KI 1 sampai KI 4 itu dibuat juga perencanaannya. Ya, lanjut kita klik rencana penilaian pengetahuan yang pertama. Tinggal klik, tunggu sampai selesai muncul. Oke. Setelah muncul, silakan Bapak Ibu pilih kelasnya. Oke, tunggu sampai pilihan mata pelajaran muncul, kita pilih, lalu kita pilih pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, tunggu jumlah penilaian. Nah, ini di sini bahwa ada pemberitahuan nih, merah ini. Aplikasi mendetik bahwa Anda sudah menyimpan rencana pengetahuan dengan jumlah penilaian kali 1. Artinya saya sudah pernah buat perencanaan. Ya, tidak apa-apa kalau mau diganti silakan. Ini tinggal dipilih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misal saya memilihnya 2. Ya, klik 2. Oke, 2. Lalu di sini nanti ini disesuaikan dengan Ibu Bapak melakukan penilaian ya. Ya, sebenarnya pada dasarnya ini harusnya penginputan rapot ini kan bisa juga dibuat sebagai buku nilai. Jadi awal kita masuk semester itu kita sudah buat perencanaan dulu. Jadi kita tinggal nilai. Besok-besoknya itu tinggal nilai. Ini saya contohkan, saya membuat perencanaan katakanlah dua kali penilaian gitu. Penilaian PH1, selanjutnya ada PH2 dan seterusnya, ada PTS dan PAS ya. Oke, kita di sini bisa pilih tekniknya, katakanlah paling tidak 3 lah pilihnya ya. Oke, di sini ada kita pilih teknik penilaiannya, misalnya tertulis. Ya, ini PH1 atau bisa juga kita ganti, katakanlah ini bisa juga kita ganti dengan tema 1 dan seterusnya. Ya, silakan di ini. Oke, ini masih saya ini aja. Terus teknik yang kedua adalah katakanlah penugasan, boleh 3 dan seterusnya, silakan dipilih. Ketika di teknik tulis ini ada, kita tinggal pilih KD-nya yang akan dibuat sebagai penilaian, tinggal di checklist saja ya. Sini PH2 juga silakan boleh di checklist saja. Oke. Lalu PTS, Bapak Ibu tinggal pilih KD mana saja yang diajarkan atau diujikan dan akan didokumentasikan nilainya pada tengah semester, penilaian tengah semester. Misal contoh seperti saya contohkan, saya merencanakan KD 32 dan 33 itu adalah dilakukannya PTS, maka di sini tinggal klik PTS-nya. Nah, 4 tidak PTS karena mungkin dia adanya katakanlah di tema yang sudah melewati tengah semester, jadi tidak dilakukan PTS. Lalu ketika PAS, silakan Bapak Ibu pilih juga KD PAS, biasanya itu semuanya ya. Oke, di checklist semuanya.
Kalau sudah, tekan simpan. Ya, bla bla bla. Apakah Anda melakukan rencana bla 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 ini? Oke. Oke. Sudah selesai. Itu baru perencanaan pengetahuan. Lalu Bapak Ibu bisa lanjut meneruskan perencanaan yang lainnya. Ingat ya, ada 5 tahap di user guru, harap diselesaikan ya secara runtut. Ya, kalau di perencanaan ya perencanaan semua dulu selesaikan, semua mata pelajaran ya. Oke, lanjut. Berikutnya setelah perencanaan pengetahuan selesai, kita bisa lanjutkan kepada perencanaan nilai keterampilan. Oke. Perencanaan nilai keterampilan juga sama, Bapak Ibu pilih kelasnya. Ya, kelas ini karena saya guru kelas. Ketika ada guru bidang studi, maka biasanya kelasnya di sini akan ada pilihannya banyak. Misalnya guru agama ngajar 3 kelas, maka akan ada 3 kelas di sini. Ya. Lalu mata pelajarannya pun banyak. Kalau guru kelas mata pelajarannya banyak. Kalau guru bidang kelas yang banyak, mata pelajarannya biasanya cuma 1 atau 2. Oke. Kita tunggu, kalau belum muncul mata pelajarannya, artinya ini masih loading. Ya, Bapak Ibu bisa refresh. Ya, bisa refresh. Oke. Pilih kelas, mata pelajaran. Tadi sudah buat PKN, maka sekarang kita lanjutkan PKN. Pilih seperti ini, tanda merah ini berarti saya sebenarnya sudah membuat rencana penilaian sebelumnya. Oke. Pilih jumlah nilainya. Misalnya saya di sini saya membuat perencanaan karena ini sudah terakhir ya. Yang harusnya ini adalah dibuat di awal semester ya. Jadi biasanya Bapak Ibu sudah punya buku nilai sendiri, baik itu manual atau dengan Excel. Kalau saya sih menyarankan satu aja di sini, kita anggap ini sebagai nilai akhir dengan syarat bahwa Bapak Ibu sudah mengkalkulasikan nilai sebelumnya pada buku nilainya, baik itu yang manual atau yang Excel, gitu ya. Jadi buat satu aja, dianggap ini sebagai nilai akhir, gitu ya. Pilih jenis penilaiannya. Oke, katakanlah produk, gitu ya. Di sini kita bisa ganti dengan NA. NA itu adalah termasuk nilai akhir. Artinya dengan asumsi bahwa kita sudah mempunyai dokumen nilai pada ini buku nilai atau lainnya. Nanti kita tinggal inputkan nilai akhirnya, akumulasi nilai akhirnya di sini. Oke, kita checklist semua. Lalu simpan. Ya, sebenarnya tidak rumit ini ya. Udah oke. Sudah oke, lalu teruskan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi harus runtut dulu sampai semua selesai. Oke, kalau sudah selesai baru kita lanjutkan lagi dengan pilih KD atau butir sikap spiritual. Ini juga perencanaan KI 1. Ya. Untuk di KI 1, KI 2 itu hanya ada di guru kelas ya, hanya ada di mata pelajaran agama PKN, bahasa Inggris atau PLBJ dan PJOK ya. Jadi bahasa Indonesia dan lain sebagainya nggak ada. Oke, kita pilih kelas, cuma C, lalu pilih mata pelajaran. Nah, ini kita lihat karena guru bahasa Inggris di sekolah saya itu belum masuk Dapodik, maka usernya dititipkan ke saya. Maka saya pun nanti akan menginputkan rencana bahasa Inggris, rencana penilaian juga bahasa Inggris. Sekarang kita contohkan dulu dengan PKN. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini semua. Lalu kalau sudah, kita boleh tekan simpan. Oke. Selanjutnya sampai refresh halaman ini terlihat sempurna, muncul sempurna. Selanjutnya kita boleh pilih
KD butir sikap sosial, ini pun sama saja, pilih mata kelasnya, lalu pilih mata pelajarannya, ya, kita boleh checklist. Lalu simpan. Oke. Tunggu sampai muncul sempurna. Oke. Perencanaan nilai selesai. Ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama manajemen KD. Tahap yang kedua perencanaan penilaian. Oke, ini selesai. Ya, selanjutnya yaitu input nilai. Ya, langkah yang ketiga yaitu adalah input nilai di sini. Input data dan nilai. Input data dan nilai itu kalau pada e-raport ada dua jenis. Bisa Bapak Ibu input data dan nilai itu secara manual, langsung klik di sini, atau impor by Excel. Kalau impor by Excel, ya, jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah mengkalkulasi atau mempunyai buku nilai by Excel atau lain, bisa di download formatnya di sini, download format impor, ya. Tunggu sampai selesai, lalu pilih kelasnya. Lalu nanti di sini ada pilihan, pilih mata pelajarannya, misalnya di PPKN, ya. Lalu silahkan dipilih, di sini ada format impor, ada 4 format impor: pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial. Tinggal download formatnya, nanti akan berbentuk Excel, lalu Bapak Ibu inputkan nilai di sana sesuai dengan KD yang sudah direncanakan tadi, ya. Lalu nanti upload di impor nilai siswa sini, nilai pengetahuan, ya. Lalu browser di mana Bapak Ibu simpan, import, upload. Namun karena kali ini kita akan melaksanakannya menggunakan handphone dan biasanya Bapak Ibu agak kesulitan mengimpor nilai menggunakan handphone, maka saya akan mencontohkan menginput nilai langsung. Oke, kita pilih menu, lalu kita input data dan nilai, kita input nilai pengetahuan. Oke, pilih kelasnya. Oke, pilih mata pelajarannya. Karena tadi kita sudah merencanakan nilai PKN, ya, contoh tadi, maka kita akan input nilai PPKN, ya. Nanti di sana akan ada pilihan, pilih penilaian. Nah, di sini akan ada muncul P1, PH1, penilaian 1, penilaian 2, PAS, dan PTS. Kenapa demikian? Karena tadi kita merencanakannya 2 kali penilaian harian, ya, maka akan muncul P1 dan P2. Motor lewat. Oke. Ini tinggal diklik saja P1-nya. Tunggu sampai muncul. Nah, di sini. Di penilaian 1 tadi kita juga menceklis 3 KD. Maka di sini akan muncul 3 KD. Silakan Bapak Ibu selesaikan nilai ini. Ya, input nilai di sini. Catatan, menginput nilai ini adalah nilai bentuknya puluhan. Ya. Usahakan tidak menggunakan koma. Ya. Sini misalnya saya mencoba di 2 siswa, ya, siswa nomor 1 dan siswa nomor 2. Ini misalnya siswa nomor 1 96. Di KD ini, ya, kita bisa lihat di buku nilai. Di sini KD misalnya 84, misalnya 82 dan seterusnya. Di sini 93. Ya, tentunya Bapak Ibu menilai melihat terlebih dahulu buku nilainya, ya. Oke, kalau sudah, anggap sudah selesai semua, kita boleh tekan simpan. Oke, input nilai pengetahuan berhasil, klik OK. Itu tadi, jangan buru-buru kita langsung input keterampilan, tapi benar-benar diselesaikan dulu input nilai pengetahuannya, ya.
selesaikan dulu tadi PKN. Ya, PKN tadi kita menceklis 2 kali penilaian harian. Ya, maka selesaikan semua juga 2 kali penilaian tersebut. Ya, PKN, tadi kan baru penilaian harian 1 yang kita nilai. Pilih lagi sekarang penilaian hari kedua. Oke, sini input nilainya sampai benar-benar selesai. Ya, misalnya sini 89, 91, kita tekan ini 100, ini adalah 98, ini adalah tekan 83, ini 89. Misalnya kalau sudah, tekan simpan. Oke. Lanjut lagi ke 5C, harus benar-benar selesai penilaiannya sesuai dengan yang direncanakan. Ya, kita sekarang menilai PTS. Oke, lanjut. Di sini adalah bisa katakanlah 85, 87, 82, 86. PTS kita tadi hanya menceklis 2 KD ya, maka akan muncul juga hanya 2 KD. Kalau sudah, bisa kita tekan simpan. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita, nah ini saya coba ketika saya lupa menilai. Tadi saya merencanakan 2 kali PH, 1 kali PTS, 1 kali PAS. Oke, kita akan coba, katakanlah saya lupa. Saya lupa menilai PAS. Saya anggap sudah selesai. Ya, apakah yang akan terjadi kalau kita melakukan penilaian tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat sebelumnya? Yuk kita lihat. Sekarang kita lanjut ke nilai keterampilan. Kita input nilai keterampilan, pilih kelas, pilih mata pelajarannya, pilih penilaiannya. Ini tadi kita sudah buat ini sebagai NA, ya, nilai akhir, yang kita asumsikan bahwa kita sudah mengkalkulasi nilai keterampilan ini pada media lainnya. Oke, tekan di sini kita menginputkan nilai akhir. Ya, sudah selesai. Misalnya semua siswa sudah, simpan. Jangan ada satu nilai pun yang dikosongkan. Oke, selesai nilai keterampilan. Lanjut dengan nilai spiritual ya. Oke, ini juga pilih kelas, pilih mata pelajaran, tadi PKN. Nah, pada nilai spiritual itu adalah di sini kita, karena kita hanya menceklis 1, ya. Di sini ada nilai akhir dari jurnal dan buku sikap yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi tinggal pilih apakah si A itu menghargai hak dan kewajiban itu sangat baik atau cukup atau kurang. Ya, tinggal dipilih, misalnya ini sangat baik, ini sangat baik misalnya. Lalu peribadahnya dia baik. Ya, kalau sudah tinggal pilih aja gitu. Kalau sudah silakan tekan simpan. Oke. Ya. Lalu berikutnya adalah input nilai sosial. Oke, pilih kelas, pilih mata pelajaran,
Lalu sama seperti tadi, Bapak Ibu tinggal mengganti predikat nilainya. Oke, lalu tekan simpan. Oke. Nah, tahap ketiga input nilai kita sudah selesai. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu adalah proses deskripsi siswa. Proses deskripsi siswa ini kita lakukan di tahap keempat apabila proses manajemen KD di data kompetensi dasar ini sudah selesai, perencanaan sudah selesai semua mata pelajaran, dan input data nilai sudah selesai semua mata pelajaran, ya, dan sudah selesai semua teknik penilaian diinput semua, maka kita boleh lanjut kepada menu berikutnya, yaitu proses deskripsi siswa. Oke, kalau belum ya selesaikan dulu tahap-tahap sebelumnya ya. Oke, ini tinggal kita pilih kelas, pilih mata pelajaran. Ini masing-masing mata pelajaran ya sendiri-sendiri ya prosesnya. Kalau tadi kita sudah melakukan PPKN, maka kita lanjut dengan pilihan PPKN. Oke, nah di sini akan ada sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian tidak sesuai dengan rencana. Kenapa? Ya, tadi saya lupa. Pasti ada yang lupa. Gitu ya. Tadi kita sudah contohkan bahwa saya lupa menginput nilai pas. Maka di sini akan ada notifikasi bahwa saya melakukan penilaian tidak sesuai dengan rencana. Maka harap sesuai dengan rencana saya dulu semua. Makanya akan ada notifikasi oranye seperti ini, atau merah, atau oranye dan merah. Itu artinya Bapak Ibu proses sebelumnya belum selesai. Maka pastikan betul prosesnya selesai dulu. Yang tadi kita belum input nilai ya. Kita cek misalnya, kita bisa cek begitu di input nilai, kita cek di nilai pengetahuan. Yang biasanya terjadi adalah Bapak Ibu lupa menginput nilai. Kita lihat nilai penilaian harian 1 misalnya, kita cek. Di sini sudah ada, berarti bukan. Dengan harian 2. Penilaian harian 2 di sini sudah selesai. Kita cek lagi PTS apakah sudah selesai. Sudah selesai juga terinput. Coba cek pas. Ternyata pas belum, maka kita input dulu nilai pasnya. Nah, tadi kan kita cek dulu kan, kita tes bahwa saya mencoba melupakan nilai pas. Ternyata hasilnya adalah kita tidak bisa melanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap proses deskripsi. Kita cek dulu, kita input. Oke, kalau sudah selesai, simpan. Oke. Ya, kita sekarang lanjut ke proses deskripsi. Coba pilih kelas, pilih mata pelajaran, ya sudah tidak ada lagi notifikasi tadi ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa dicek. Nah, tadi sebelumnya waktu kita mau proses masih ada notifikasi bahwa saya melakukan penilaian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tadi ada beberapa nilai, atau satu nilai seperti tadi contoh adalah nilai pas yang belum saya inputkan. Padahal di perencanaan saya sudah mengklik bahwa saya merencanakan nilai pas juga, kan gitu kan ya. Maka ada yang kelupaan. Oke, di sini di input deskripsi itu ya, proses deskripsi di sini akan ada deskripsi yang by system yang warna-warna hitam ini, ada juga deskripsi yang manual. Ya, bisa diedit sama Bapak Ibu ketika misalnya deskripsi ini tidak sesuai dengan bahasanya kurang indah, atau mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa diedit di sini. Kalau misalkan sudah cukup, deskripsinya udah oke, Bapak Ibu buka tadi, tinggal langsung Bapak Ibu klik simpan, ada paling bawah sekali. Paling bawah sekali simpan. Nah, banyak sekali kejadian rapot tidak bisa tersimpan dengan baik karena kenapa? Waktu proses deskripsi, Bapak Ibu guru hanya mengklik proses deskripsi, gitu ya. Tapi setelah terbuka, pilih mata pelajaran misalnya seperti tadi, tapi belum melakukan
ya simpan. Maka itu pun sama aja dianggap Bapak Ibu belum melakukan input proses deskripsi ya. Harus tekan simpan, adanya paling bawah. Ya, ada paling bawah. Oke. Kalau udah, lalu ini langkah terakhir pada user guru. Ya, ada 5 langkah. Pertama, manajemen KD ada di data kompetensi dasar. Ini ya. Lalu perencanaan penilaian, input nilai, proses deskripsi, dan yang terakhir adalah kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir. Di sini akan ada 2, kirim nilai akhir atau lihat nilai akhir yang terkirim. Kita coba kirim nilai akhir. Pilih kelasnya. Ini pun dilakukan masing-masing mata pelajaran. Oke, jadi harap proses-proses terdahulu diselesaikan dulu. Oke, pilih mata pelajaran. Karena tadi kita sudah menginput mata pelajaran PKN, maka kita lanjutkan mata pelajaran PKN. Kita klik mata pelajaran PKN. Nah, kalau inputannya benar, maka sudah tersimpan. Ya, sudah terlihat nilai sini sama. Pak, ini kok nggak ada nilainya ya? Karena tadi saya cuma menyontohkan 2 siswa yang kita lakukan penilaian. Kalau sudah dinilai seperti ini, Bapak Ibu bisa klik kirim nilai akhir. Oke. Artinya sampai sini proses penginputan nilai rapot pada user guru sudah selesai. Harap perlu sangat amat diperhatikan bahwa proses ini ada 5 langkah utama yang harus dilakukan secara runtut. Pertama, data kompetensi dasar, kita itu memanage. Yang kedua, perencanaan penilaian, ya, harap dilakukan perencanaan penilaian dengan matang. Oke, yang ketiga itu input data dan nilai. Yang keempat, proses deskripsi. Yang terakhir adalah kirim nilai akhir. Sampai sini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom deskripsi. Apabila ada tutorial yang perlu dibahas silahkan tulis di deskripsi. Ini adalah tutorial yang di request dari salah satu teman guru dan subscriber. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.